Halo anak-anak. Nah, hari ini kita akan mulai pelajaran pada hari ini. Nah, di sini Bu Fani mempunyai sebuah dongeng tentang yang berjudul Wija dan Burung Kasuari. Nah, mari kita baca bersama-sama. Kalian di rumah juga membaca ya. Di tanah Papua hiduplah seorang anak bernama Wija. Wija adalah anak rajin yang selalu membantu orang tuanya. Sehari-hari ia pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual. Pada suatu hari, saat sedang mencari kayu bakar, Wija mendengar suara pekikan burung kasuari. Ternyata burung itu terjerat perangkap pemburu. Wija memberanikan diri untuk menolong burung itu. Ia berharap burung kasuari tidak menyerangnya. Ternyata burung kasuari diam saja dan membiarkan Wija menolongnya. Karena kakinya terluka, burung kasuari tidak dapat berlari. Wija mengobati kaki kasuari dengan daun obat yang telah dihancurkan. Setelah mengobati kasuari, Wija pun melanjutkan pekerjaannya. Namun, tanpa disadari, burung kasuari mengikutinya. Wija baru mengetahui jika burung kasuari mengikutinya setiba di rumah. Wija lalu memelihara burung itu. Sejak saat itu, Wija dan burung kasuari pun bersahabat. Saat pergi ke hutan, burung kasuari menemaninya. Seperti hendak membalas budi, burung kasuari membantu Wija mengangkut ranting-ranting kayu bakar. Wija membuatkan gerobak kecil agar dapat ditarik oleh burung kasuari. Dengan gerobak itu, sebagian kayu bakar dapat diangkut, sedangkan sebagian kayu bakar lainnya tetap dibawa oleh Wija. Nah, dari dongeng berjudul Wija dan Burung Kasuari kita dapat menerima pesan, yaitu kita harus baik terhadap semua orang. Selain itu juga kita harus membalas kebaikan orang dengan kebaikan. Nah, dari sini kita juga bisa menentukan sifat dari Wija dan burung kasuari. Kira-kira sifat dari Wija bagaimana ya? Yang pertama dijelaskan kalau dia anak yang rajin, berarti sifatnya Wija yang pertama adalah rajin. Kemudian yang kedua, dia pemberani karena dia memberanikan diri untuk menolong burung kasuari. Terus yang ketiga, dia juga bersifat penolong karena tadi juga dia menolong. Nah, jadi dia bersifat penolong. Dan yang untuk sifat dari burung kasuari adalah burung yang mau membalas budi. Dia juga baik. Nah, itu merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh Wija dan burung kasuari. Nah, tadi di cerita Wija dan burung kasuari kita melihat ada beberapa kata yang menggunakan kata iya, kemudian nya. Nah, kata ganti iya dan nya pada dongeng kebaikan Wija dan burung kasuari terdapat kata ganti iya dan nya. Nah, berikut ini merupakan kata ganti iya dan nya. Kata ganti iya dan nya merupakan kata ganti orang yang menunjukkan orang itu berjumlah satu orang. Kata iya dan nya menggantikan nama diri orang yang dibicarakan. Contohnya, Rani pandai
menyanyi. Suaranya merdu sekali. Nah, suaranya katanya itu menggantikan nama Rani. Jadi maksudnya Rani pandai menyanyi. Suaranya Rani merdu sekali. Nah, untuk mengganti kata Rani, kita bisa menggunakan katanya. Jadi, Rani pandai menyanyi, suaranya merdu sekali. Nah, yang kedua, Banu murid baru di kelasku. Ia tinggal di Jalan Garuda. Nah, ini menunjukkan juga Banu murid baru di kelasku. Banu tinggal di Jalan Garuda. Jadi, Banu di sini diganti dengan kata ia. Banu murid baru di kelasku. Ia ini maksudnya Banu tinggal di Jalan Garuda. Nah, untuk kata gantinya itu digunakan juga untuk menggantikan sesuatu yang bukan orang. Misalnya hewan, seperti contohnya ayah memotong seekor ayam jago. Dagingnya akan dibuat opor. Nah, nyanya ini menunjukkan daging ayam jago. Nah, kemudian kata gantinya juga dapat digunakan pula untuk mengganti kata Tuhan. Penulisan katanya untuk nama Tuhan ditulis dengan huruf N kapital atau huruf N besar. Contohnya, Tuhan penguasa seluruh alam. Kuasanya, kita lihat nya di sini N-nya N besar. Tiada yang dapat menandingi. Nah, jadi khusus untuknya yang dipergunakan untuk mengganti nama Tuhan, kita harus menggunakan huruf N besar. Nah, sampai di sini kalian bisa Nah, sekarang coba kalian cari kalimat yang menggunakan kata ganti ia dan juga nya pada dongeng Wija dan Burung Kasuari yang tadi, dan kalian tuliskan kalimat yang menggunakan kata ia dan nya itu pada tempat yang sudah ada tersedia di bawah sini. Nah, coba kalian cari dari bacaan itu yang ada kata ia dan ada katanya. Nah, kalau sudah, kamu tuliskan di sini ya. Ngomong-ngomong soal burung kasuari, burung merupakan hewan unggas yang banyak jenisnya. Umumnya, unggas dapat dimanfaatkan untuk diambil daging dan juga telurnya. Salah satu jenis unggas adalah bebek. Diperkenalkan, sebagian telur bebek akan ditetaskan agar jumlah bebek bertambah. Bila terdapat 15 butir telur, bebek akan ditetaskan di 3 mesin penetas yang berbeda. Berapa jumlah telur pada setiap mesin? Coba tuliskan dalam bentuk perkalian. Nah, cara mengerjakannya, kalian gambar dulu tadi karena ada 15 telur yang akan ditetaskan ke dalam mesin penetasnya ada 3. Berarti kita gambar kotak mewakili mesin penetas. Kita gambarkan dulu 3 kotak mesin penetas. Nah, setelah kita gambarkan 3 kotak mesin penetas, kalian gambarkan sekarang telur. Ada 15. Caranya, kalian gambarkan satu-satu. Kalian
letakkan satu demi satu di setiap kotak. Jadi kalian gambar satu di sini, kemudian telur kedua di sini, telur ketiga, kemudian telur keempat kembali ke kotak yang nomor 1. Telur keempat, telur kelima, telur keenam, telur ketujuh kembali ke kotak 1 lagi. Telur ke-8, ke-9, ke-10-nya kembali lagi, ke-11, ke-12, ke-13-nya balik lagi ke kotak pertama, 14 dan terakhir 15. Nah, kalau sudah habis, sekarang kalian hitung setiap kotak ini berisi berapa telur. Kotak pertama berisi 5. Kemudian kotak kedua berisi 5. Kemudian kotak terakhir berisi 5. Nah, dari sini kita dapat menuliskan dalam bentuk perkaliannya dengan, karena ada kotaknya ada 3, maka kita tulis terlebih dahulu 3 dikali. Nah, setiap kotak ini berisikan berapa telur? 5, berarti kita tuliskan 5. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, sampai di sini apa kalian bisa? Nah, untuk melihat apakah kalian sudah mengerti, coba kalian kerjakan untuk ayo berlatih yang di sini. Nah, di sini ternyata sudah digambarkan kotaknya. Jadi kalian tinggal menggambarkan benda apa yang ada dalam cerita pada soal. Nah, kalau sudah, baru kalian tuliskan perkaliannya, bentuk perkaliannya. Kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 2B. 1A, 1B, 2A, kemudian 2B. Oke, bisa ya? Oke, kalau seperti itu, Bu Fani akhiri pelajaran kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Dadah.